Yes, pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang senang. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Mohon maaf, forecast mingguan harusnya saya upload hari Minggu, tetapi karena agak sedikit sakit, baru saya bisa upload hari ini. Seperti biasa, yang pertama kita akan membahas Euro USD, baik dari segi fundamental, teknikal, dan juga sentimental. Langsung saja dari analisa fundamental dulu, karena pairnya Euro USD, berarti paling tidak kita akan melakukan analisa fundamental pada dua negara, yaitu Amerika Serikat tentunya dan juga Eropa. Kalau kita melihat data-data yang dirilis minggu lalu yang berkaitan dengan Euro USD, yaitu pada Euro itu ada pernyataan dari Gubernur ECB Lagarde yang lebih ke arah hawkish, di mana pada press conference tanggal 3 Februari lalu, Lagarde itu pertama membuka kemungkinan akan menaikkan suku bunga Euro di kuartal keempat tahun 2022, dan itu pernyataan yang baru pertama kali diberikan. Sekali lagi, itu membuka kemungkinan, bukan pasti ya, di kuartal keempat, yaitu di sekitar bulan Oktober, November, Desember. Kemudian juga Gubernur ECB menyatakan bahwa stimulus akan dihentikan atau tapering paling lambat terakhir itu di Q3, kuartal ketiga tahun 2022. Itulah yang secara fundamental mendorong Euro USD naik. Sementara itu, kalau kita perhatikan data-data Amerika sendiri, itu konsisten bagus. Kalau kita perhatikan dari mulai ISM Manufacturing PMI, Index Purchasing Manager, dalam hal pabrikan itu boleh dikatakan sesuai dengan prediksi, dan ini baik. Kemudian juga di servisnya juga oke-oke saja. Kalau kita perhatikan lagi, di sini ada ISM Service, bahkan di atas ekspektasi. Dan dikaitkan dengan Jumat Keramat, di mana diumumkan 3 data ketenaga kerjaan, yaitu pertama, upah buruh per jam, kemudian non-farm payroll, serta pengangguran, di mana bobot ketiga data ini sebetulnya sama, di mana condongnya itu, walaupun kita bicara mengenai data ekonomi atau forecast ekonomi, yang dilihat lebih ke arah unemployment rate. Kalau kita perhatikan, NFP-nya di luar ekspektasi, artinya positif sekali, 467.000, padahal ekspektasinya 110. Tadinya pesimis bahwa NFP Amerika akan jelek, dan beberapa kali saya katakan juga NFP versi Biro Pusat Statistik Amerika ini atau versi resminya itu sering sekali berbeda dengan versi swasta yang disebut dengan ADP ini. Makanya saya sering mengabaikan data ADP karena saya menemukan data yang sering sekali tidak seiring dengan data NFP versi resminya. Kemudian kalau Anda perhatikan juga, memang tingkat pengangguran itu turun. Maksudnya naik. Dari 3,9 menjadi 4,0%. Ini tidak terlalu mengkhawatirkan, mengingat ini biasa. Seperti juga analisa teknikal, kalau trennya naik atau turun, itu bukan berarti garis lurus, tetapi ada koreksi-koreksi. Kalau kita perhatikan dari trading ekonomik sendiri, Anda perhatikan bahwa misalkan di sini,
tingkat pengangguran Amerika pernah 5,8% setelah menurun dari periode sebelumnya 6%, akhirnya naik menjadi 5,9%, kemudian dia turun kembali, turun terus, sehingga kalau kita perhatikan grafik ini bisa saja sama seperti ini, di mana mungkin bulan depan akan turun kembali. Tetapi secara umum, tetap akan ada kendala-kendala berkaitan dengan misalkan varian Omikron dari COVID-19. Ini masalah dunia, masalah global, bukan hanya Amerika, tetapi juga Eropa dan lain sebagainya. Dan ini juga bisa menghambat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat itu sendiri. Kemudian kita masuk ke analisa sentimental. Jadi kesimpulan dari analisa fundamental tadi, Amerika oke saja, kemudian Eropa mulai membaik, adanya optimisme, dan saya melihat dari sudut fundamental tetap lebih baik Amerika daripada Eropa. Sekarang kita lihat dari sentimentalnya, melihat dari posisi long dan short yang dimiliki oleh institusi besar tentunya. Nah, kalau kita perhatikan, kepemilikan institusi besar akan posisi long pada USD itu menurun sekitar 7% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dan sebaliknya, kalau kita perhatikan, Euro sendiri sudah mulai lebih besar posisi longnya, tetapi tidak terjadi perubahan 54 ke 54. Berarti pada kasus ini, mungkin ada beberapa mata uang yang menjadi pilihan investor-investor kelas besar, sehingga sebagian dia melakukan aksi profit taking dan masuk ke mungkin mata uang seperti kalau kita perhatikan mungkin di yen atau di pound sterling atau di beberapa mata uang yang lain. Tetapi intinya memang di sini terjadi aksi profit taking, bukan berarti menghilangkan optimisme institusi besar di dalam memegang posisi long pada dolar tentunya. Nah, sekarang kita lanjut sentimental, berarti dari sini bisa disimpulkan kepemilikan long lebih besar di USD daripada di euro. Sehingga kalau kita bicara sentimental secara prinsip, dolar lebih kuat daripada euro. Ini komposisinya. Sekarang kita masuk ke teknikalnya. Kalau kita bicara teknikalnya, kita lihat dulu mengenai teori range, bahwa minggu lalu euro USD bergerak 349 pip ini. Ini euro USD ya, ini minggu lalu, artinya dari yang tertinggi ke terendah bergerak 349 pip, atau dari terendah ke tertinggi. Sorry, ini kalau ini H4, maksud saya ini minggu lalu nih. Ini naik ya berarti. Padahal biasanya 160 pip saja. Range mingguan ini ya. Range mingguan. Biasanya 150-160, minggu lalu bergerak 350. Dan biasanya setelah NFP, market cenderung tidak terlalu fluktuatif, berarti saya beranggapan bahwa minggu ini Euro USD bergerak berkisar antara 150 sampai 160 pip. Oh ya, tambahan lagi satu mengenai fundamental, bahwa di samping Omikron, tentunya masalah Ukraina dengan Rusia, di mana Ukraina didukung oleh Amerika Serikat dan NATO, itu juga menjadi salah satu isu hangat yang kalau memanas tentunya akan menahan pergerakan Euro USD untuk naik. Kita kembali ke TradingView sebagai software standar untuk kita analisa, dan TradingView ini selalu saya rekomendasikan karena memang bagus dan free. Kalau Anda mau lebih serius, Anda bisa berlangganan dengan beberapa kelebihan-kelebihan tentunya. Kita mulai dari dolar indeks dulu, DXY. Kita lihat di weekly-nya sendiri, ini terjadi yang disebut dengan bearish engulfing ya. Candle ini menelan candle yang ini, dan
bearish engulfing-nya ini menurut saya masih dalam kerangka koreksi, tetapi bukan berarti koreksinya sudah berhenti. Saya berpendapat masih ada potensi penurunan ke sini untuk minggu ini, untuk kemudian akhirnya dia rebound kembali. Sebagai tambahan, pengumuman suku bunga Amerika sendiri sebagai salah satu faktor yang bisa memicu menguatnya kembali dolar indeks itu baru terjadi di Maret, Kamis minggu kedua atau minggu ketiga, jadi masih cukup lama. Nah, kalau kita perhatikan ke Euro USD sekarang tajamnya di weekly-nya sendiri, itu trennya masih terlihat turun, walaupun di sini closing candle weekly minggu lalu sudah terjadi yang disebut dengan bullish engulfing. Tetapi menurut saya ini masih dalam kerangka koreksi karena tren turunnya itu masih sangat kuat dan masih akan terjadi penurunan, walaupun sekali lagi ada kenaikan dulu dan di sini ada potensi terbentuknya yang disebut dengan double top atau juga triple top. Langsung kita tajam ke H4-nya. Sebelumnya saya ingin memberikan informasi dulu, jika Anda ingin berlangganan signal gratis premium, Anda bisa WA saya 0811992989 untuk mendapatkan syarat dan ketentuannya, karena sekali lagi tidak ada pembayaran atau gratis, tetapi memang ada beberapa syarat yang mesti Anda ikuti kalau ingin mendapatkan signal gratis premium. Signal ini untuk yang sudah bisa trading dan punya waktu, paling tidak sebagai perbandingan atau komparasi dan referensi. Bisa juga untuk yang cukup paham trading tapi kurang punya waktu. Ini juga banyak terjadi karena kesibukan sektorial sebagai karyawan atau sebagai pengusaha wira swasta dan pedagang, atau juga untuk yang belum bisa trading tetapi ingin belajar mandiri. Tetap harus ada belajarnya, butuh contoh membuat trading plan sampai eksekusi entry dan lain sebagainya. Kemudian juga bahwa benefit yang didapatkan dari signal gratis premium ini menerapkan konsep trading yang aman, nyaman, menguntungkan atau trading tenang-senang, melatih member untuk terstruktur, fokus, sabar, dan disiplin, karena setiap signalnya biasanya saya tidak menjanjikan ada trading plan, dan itu trading plan-nya ada di forecast ini, tetapi forecast ini kan biasanya tidak sampai menjelaskan secara detail sampai ke entry exit-nya di harga berapa, SL dan TP-nya jelas, risk and reward-nya 1:1, karena inilah trading. Karena kalau menurut saya, RR tidak 1:1, lebih besar risk-nya misalkan 2:1, itu tidak sesuai dengan prinsip dagang. Lot diatur mengutamakan keamanan jana, jumlah signal dibatasi. Jadi, ini bukan karena masalah IB, karena kalau hanya soal IB saja, saya akan sering memberikan signal dan saya akan merekomendasikan Anda untuk entry dengan lot yang besar, tetapi justru signal ini benar-benar dipersiapkan dengan matang, jadi bukan sekedar supaya Anda sering entry, dan juga ada alasannya, serta ada lot yang harus diikuti. 80% signal disertai trading plan, dan 90% waktu pemberian signal itu teratur di jam-jam ini. Jadi sekali lagi, kalau Anda berminat, silakan WA 0811992989. Kita kembali lagi untuk lebih jelasnya mengenai plan kita 1 minggu ke depan. Saya bagi dua. Yang pertama, saya tetap akan mengambil posisi sell jika EU naik dulu ke sini. Kalau kita lihat kira-kira naik ke situnya berjarak berapa ya? Kalau kita lihat dari sini, nah ini, itu sekitar 60 pip saja. Jadi masih memungkinkan untuk EU naik ke sini. Kalau misalkan kita bandingkan dengan teori range mingguan, bahwa yang namanya EU itu range mingguannya normalnya 150 ini, tadi 60 pip ya, jadi masih ada kemungkinan dia naik dan akhirnya sampai ke sini, sehingga berpotensi terbentuk yang disebut dengan double top.
Nah, dengan demikian, kira-kira harga Anda untuk entry itu adalah di high ini. High ini kira-kira 1.1484 ya, 1484 di sini. Tapi jangan lupa, pada saat misalkan naik ke sini harus ada reaksi dulu, harus ada konfirmasi, terjadi reversal, kemudian juga terjadi yang disebut konfirmasi terbentuk pattern yang disebut dengan double bottom tadi, sorry, double top maksud saya. Nah, ini kira-kira nanti konfirmasinya bisa misalkan breakout ini, atau kalau Anda agresif bisa saja sih menunggu yang disebut dengan pola candle bearish pin bar atau bearish engulfing. Nah, ini stop loss-nya kira-kira sekitar 30 saja. Jadi saya ulang, Anda incar dalam tanda kutip jika tidak terjadi breakout, closing candle-nya tidak di atas ini, di 1.14, sekitar 1484, stop loss-nya 30, 1484, pantau untuk entry jika tidak breakout, stop loss-nya 30 pip, TP-nya bisa ke sini, dan jika ternyata Euro USD turun membreakout trendline ini, maka ada kemungkinan dia sampai ke sini dan baru Anda bisa melakukan aksi buy, dan aksi buy ini masih dalam kerangka koreksi dari tren di D1 atau di weekly yang terhitung masih naik. Oh ya, sebagai tambahan informasi, kalau sampai Euro USD bisa membentuk higher high di atas ini, maka ada kemungkinan terjadi pembalikan tren. Dan menurut teori Wyckoff, kalau Anda pernah mengikuti sebelumnya, itu di sini bisa terjadi spring. Jadi ini terkonfirmasi pembalikan tren dan masuk yang disebut dengan area akumulasi jika breakout ini membentuk new high yang baru. Ini spring. Spring itu artinya breakout yang palsu ke bawah menandakan ini penerusan tren, ternyata dia balik. Tetapi ini belum terkonfirmasi sebagai spring jika tidak membentuk higher high yang lebih tinggi dari ini. Oke, sekian dari saya. Nanti di video berikutnya lanjut mengenai forecast mingguan dari tanggal 7 sampai dengan 11 Februari untuk gold. Salam trading tenang-tenang. Trading yang aman, nyaman, menguntungkan. No free Simanjunta.